Evolusi biologi meninggalkan tanda-tanda yang dapat diamati dan bisa dijadikan bukti untuk mengetahui perbedaan pada kehidupan di masa lalu dan masa sekarang. Pada bagian ini, kita akan mencoba membahas secara ringkas beberapa petunjuk dalam evolusi. Petunjuk yang pertama yang biasanya digunakan adalah bukti paleontologi. Paleontologi sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Pengertian dari fosil adalah sisa organisme yang akhirnya mengalami proses mineralisasi di dalam batuan. Para ahli paleontologi telah menemukan banyak bentuk transisi sehingga bisa menghubungkan fosil yang lebih tua dengan spesies modern yang ada pada saat ini. Kemudian bukti yang kedua adalah bukti taksonomi. Taksonomi sendiri merupakan sebuah cabang dari ilmu biologi yang berhubungan dengan sistem penamaan dan juga klasifikasi spesies. Dalam sistem taksonomi ini dipelopori oleh seorang tokoh namanya Carolus Linnaeus, seorang ahli botani dari Swedia. Beliau bekerja dengan cara mencari kesamaan di antara keanekaragaman yang ada. Yang ketiga adalah bukti dari anatomi perbandingan. Perlu diketahui bahwa pewarisan dengan modifikasi itu sangat jelas terlihat dengan membandingkan kemiripan anatomi. Sebagai contoh adalah elemen kerangka yang sama ditemukan pada tungkai depan manusia, kadal, kemudian kucing, paus, kelelawar, katak, dan burung. Meskipun tungkai tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda, namun kemiripan dalam ciri khusus yang dihasilkan dari leluhur yang sama ini biasa kita sebut sebagai homologi. Dan tanda-tanda anatomis seperti ini bisa kita sebut sebagai struktur homolog. Kemudian yang keempat adalah bukti dari embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat cenderung akan mengalami tahapan yang sama selama proses perkembangan embrionya. Bukti yang kelima adalah bukti dari biokimia dan juga serologi. Perbandingan hubungan evolusi di antara spesies dapat dicerminkan dalam struktur DNA dan juga proteinnya. Karakterisasi dari DNA ini bisa diperoleh melalui profil dan proses biokimia. Jika dua spesies memiliki pustaka gen dan juga protein dengan urutan monomer yang sangat mirip atau sesuai, maka dipastikan urutan ini pasti disalin dari nenek moyang yang sama. Sedangkan metode serologi menggunakan reaksi antibodi dari makhluk hidup. Metode ini biasanya menggunakan serum darah yang akan menghasilkan kompleks antigen dan juga antibodi, dan hasilnya nanti akan tersaji dalam sebuah perbandingan sehingga bisa digunakan sebagai bukti. Dan bukti yang keenam adalah bukti dari fisiologi perbandingan. Fisiologi merupakan sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dari alat-alat tubuh. Bukti menyatakan bahwa tidak semua tingkat kemiripan dapat diwariskan dari nenek moyang yang sama. Spesies dari cabang evolusi yang berbeda bisa saja memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Faktor lingkungan yang mirip dan juga proses seleksi alam akan membentuk sebuah adaptasi yang analog. Hal ini biasa kita sebut sebagai evolusi konvergensi, dan tingkat kemiripan akibat konvergensi ini bisa kita sebut sebagai sistem analogi.